Shalom sahabat IHK yang dikasihi Tuhan, saatnya kita memasuki renungan siang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di sela-sela kami bekerja, kami tetap mencari Tuhan dengan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui renungan siang. Berkati kami supaya hidup kami berhasil, sukses, juga beruntung di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan yang dikasih oleh Tuhan dimanapun saudara berada, renungan siang hari ini kita akan membahas tentang kunci sukses di dalam Tuhan. Yosua 1 ayat yang kedua berkata, "Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu." Semua orang ingin sukses, bukan? Sukses tidak datang secara tiba-tiba, tetapi karena ada yang melakukan prinsip-prinsip sukses di dalam kehidupan mereka. Kita akan melihat prinsip sukses menurut firman Tuhan yang disampaikan kepada Yosua dari Tuhan. Tentunya yang dimaksud oleh Tuhan dengan sukses bukan hanya sukses materi saja, tetapi juga sukses hal-hal yang supranatural atau rohani. Pertama, bertindaklah dengan penuh keberanian. Keberanian tidak terlihat pada orang-orang yang tinggal dalam kenyamanan. Keberanian terlihat pada orang yang sedang berada dalam tekanan. Ketika panah api sedang diarahkan kepadanya, ketika kesakitan semakin hebat, dan ketika penyerangan dilakukan, kita melihat keberanian yang diperlihatkan Daud kepada Goliat. Waktu Musa bertatapan dengan mata Firaun, ketika Elia berhadapan dengan para nabi Baal, keberanian yang semacam ini tiba-tiba muncul dalam pergumulan mereka di tengah konflik yang harus dihadapinya. Dan kita juga harus memiliki keberanian itu tentunya. Yang kedua, mentaati perintah Tuhan. Perintah Tuhan adalah keseluruhan yang tertulis di dalam Alkitab. Kita tidak boleh memotong-memotongnya lalu mempercayainya hanya sebagian. Anda tidak boleh melakukan pembelian terhadap perintah-perintah tertentu. Misalnya kita pergi ke toko permen, maka Anda akan memilih mana permen yang Anda sukai dan mana yang tidak Anda sukai. Ketika jemaat mendengar khotbah yang keras, mereka ramai-ramai mengecam pengkhotbahnya. Tetapi bila pendeta yang berkhotbah itu lunak dengan lucu dan sendau gurau, juga contoh-contoh yang aneh dan menarik, hati mereka bergembira. Saudara-saudaraku, itu baik. Tetapi perintah selalu berhubungan dengan sesuatu yang memaksa untuk kita kerjakan. Tentunya tidak enak. Tetapi kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka di dalam perintah itu mengandung suatu janji. Dan janji Tuhan itu bukan janji akan kegagalan, bukan masa depan yang remang-remang, apalagi suram, tetapi masa depan yang cerah, secerah dengan janji Tuhan. Keluargamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, masa depanmu baik, bukan di luar Tuhan, tetapi di dalam Tuhan. Yang ketiga adalah menjadi satu dengan firman Allah. Apa maksudnya menjadi satu? Misalnya kita membeli sebuah televisi baru, maka Anda akan tergesa-gesa ingin menggunakannya. Anda tentu tidak memperdulikan lagi membaca buku petunjuknya. Tetapi apa yang terjadi mungkin itu biasa saja bagi kita. Lalu kita berkata, "Oh, televisiku rusak karena aku tidak membaca prosedurnya." Lalu kemudian saya langsung mengaplikasikan semuanya sesuai dengan apa yang saya yakini. Lalu tiba-tiba televisinya rusak. Atau bisa saja fitur-fitur yang seharusnya Anda bisa gunakan, namun tidak bisa Anda pakai lagi. Saudara, ketika kita mengenali firman Tuhan dan terus membacanya dengan sungguh-sungguh, maka itu sesungguhnya adalah prosedur Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, supaya hidup kita ini sukses di tengah-tengah dunia ini, dan juga pada akhirnya kita masuk surga. Tapi kalau kita tidak mau membaca firman Tuhan yang adalah prosedur di dalam kehidupan kita ini, lalu kita cepat-cepat mau sukses,
akibatnya rusaklah kehidupan kita. Atau ketika Anda sukses, maka karaktermu buruk, tidak bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Justru menjadi batu sontohan, batu sandungan bagi orang lain. Karena itu marilah kita contoh yang kita sudah baca tadi, Musa, Yosua, ya, dan seterusnya, itu adalah mereka memiliki prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Mereka berhasil dan sukses karena mereka menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kunci sukses menurut firman Tuhan. Tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini memberkati kami, sehingga hidup kami berhasil di dalam Tuhan, juga beruntung di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat menikmati berkat Tuhan, juga selamat beristirahat siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam IHK.